Halo Sobat Liberation. Halo Sobat King Kong. Kali ini kita nggak cuma sendiri loh. Kita lagi kedatangan teman-teman dari HMPIP VOB. Gak cuma ada kami nih, kita juga ada teman-teman dari HMPSPI UIN Malang. Nah, hari ini kita bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan di Kualitas Podcast Literasi Tanpa Batas. dan juga di King Kong. King of Nongkrong. Yeay. Nah, kali ini kita ada satu tema yang menarik nih, yaitu Satu ilmu, dua perspektif yang berbeda. Nah, di sini kan ada dari HMPIP VOB dan HMPSPI UIN Malang. Sebelum kita mulai ke pembahasan yang lebih lanjut nih, kita bisa kenalan-kenalan dulu nggak sih? Kita biar bisa saling kenal. Boleh banget. Kan kata orang kalau tak kenal maka Tak deng. kalau tak kenal maka tak sayang ya guys ya. Oke, dari mana dulu nih? Dari UIN dulu boleh? Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Rianji Dewasa Sikirana, bisa dipanggil Aji. Aku dari HMPSPI UIN Malang. Halo Aji. Liberation. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dimas Al-Fatir, biasa dipanggil Dimas. Aku dari HMPSPI Liberation UIN Malang. Halo Dimas. Halo Dimas. Halo. Terus Oke. ada yang Oh ya, aku Cewek sendiri? kenalin, aku Gadis dari HMPP VOB. dan aku Afka dari HMPIP VOB. Halo gadis, halo apa? Halo Dimas dan Aji. Oke, mungkin kita langsung aja nggak sih masuk ke pembahasannya. Boleh. Kita mau ngomongin apa sih nih, Dim? Kayak serius banget dari tadi. Kan kalau sesuai tema itu satu perspektif, Satu ilmu. ilmu, dua perspektif yang berbeda. Berarti kan tuh kita ngomongin tentang perbedaan. Ya, komparasi lah, kita nggak komparasi dari ilmu Boleh, perpustakaan ini nih. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kenapa ilmu perpustakaan di UB ini masuknya ke VIA? Langsung ya pertanyaannya ya, Iya. to the point ya. Kenapa masuknya VIA sih sebenarnya? Sebenarnya masih baru ya kalau Masih, di iya. VIA itu. Kurang tahu juga sebenarnya sejarahnya gimana, tapi dulu tuh sebenarnya waktu terbentuknya ilmu perpustakaan awalnya pengennya di antara FISIP atau FEB kalau nggak salah. Tapi kebetulan dari pihak universitas itu ngasih kita ke VIA karena kita ada hubungannya dengan administratif. Kan perpustakaan itu sangat administratif ya, Iya. pengelolaan dan baik koleksinya. Nah, karena itu dimasukkanlah ke VIA, dan kebetulan VIA sendiri itu prodinya atau jurusannya itu masih sedikit, jadi langsung aja pihak rektor nih set nih perpustakaan masuk VIA gitu. Iya. Terus karena emang pada saat itu lagi happening karena UI kan lagi ngeluarin itu ya ilmu perpustakaan, terus akhirnya kayak mungkin ikut-ikutan juga, terus akhirnya masuk ke VIA. Oke. Nah, kalau kan kita dari VIA, emang kalau di UIN fakultasnya masuk apa? Kalau di UIN tuh masuknya di Saintek. Saintek Dan teknologi. Iya. Oh, Sangat berbeda kan? beda banget. Beda banget sih. Kalau di Saintek kira-kira belajarnya apa aja tuh? Nah, kalau di Saintek tuh kita nggak cuma belajar tentang perpustakaan, arsip, atau ilmu informasi. Nah, kita juga belajar tuh tentang mengelola website, mengelola digital asset management, terus juga kita dituntut untuk bisa apa ya, kayak nggak cuma di perpusnya, tapi kita tuh di sistemnya juga. Oh, Terus oke. Coding juga nggak? Nah, coding siapa? Matematika? Matematika ada juga. Waduh. Teknologi itu berperan banget ya di perpustakaan yang ini ya. Iya. Iya, kan kita kan masuk saintek ya. Terus juga mungkin karena di era revolusi 5.0 ini kan teknologi sangat digunakan banget kan ya. Nah, jadi mungkin mikirnya dari rektor apa bagusnya itu perpustakaan itu masuk ke saintek buat diintegrasikan lah antara perpustakaan sama teknologi gitu kan. Lagi Iya. sekarang kan online kayak gitu kan ya udah marak ya, udah banyak banget kan. Nah, jadi buat mencapai itu mungkin ya rektor bisa rektor ke fakultas itu masukin kita ke fakultas saintek gitu maksudnya. Oke. Iya. Keren banget sih ya Af ya. Karena di kita itu
rata-rata ya teori-teori aja. Iya. Terus kita nggak ada yang berkaitan sama coding. Padahal sebenarnya kan penting banget gitu kalau di perpus kan udah digital. Iya. Seharusnya ada pembelajaran itulah seharusnya. Nah bener banget Dis. Dan kita tuh masuknya soshum, sosial dan Iya, humaniora. soshum. Itu suatu perbedaan yang besar. Tapi emang teknologi kan lagi maju-majunya nih. Itu nggak sih yang bikin alasan kalian masuk perpustakaan tuh karena itu nggak sih? Atau ada alasan lain nih? Aduh. Kenapa sih masuk perpus gitu? Enggak juga sih Kak sebenarnya. Bukan nih. Iya. Mungkin dari aku dulu ya. Iya, Boleh, boleh. Iya. Kenapa aku masuk ke perpustakaan dan ilmu informasi yang ada di UIN Malang? Ya. Nah, sebenarnya aku nggak milih. Nggak milih? Iya, Gimana tuh? Kok kepilih. nggak pilih? Oh, Kepilih. Bukan kepilih. kesasar ya? Oh, bukan. Kesasar juga sih. Gimana tuh ceritanya? Jadi awalnya itu kan pas semester 5 pas SMA itu kan ada yang namanya konsultasi nilai-nilai untuk kita mengikuti SNMPTN kalau dulu ya. Mungkin kalau sekarang SNBP gitu ya. Nah, di situ nilaiku tuh yang paling tinggi masuknya ke ekonomi. Oh, ke ekonomi dari iya. IPS berarti. Dari IPS, betul. Oh, oke. Nah, terus dicarilah kampus yang sesuai dengan nilaiku ini. Kan nilaiku nggak besar-besar banget ya. Merendah itu. Itu jangan percaya ya, itu Iya. merendah. Awalnya tuh mau ke Jogja, tapi Jogja ternyata tuh udah banyak banget yang milih dari sekolahku. Terus langsung dialihkan ke Malang, langsung UIN Malang. Tadinya mau masuk jurusan perbankan syariah yang ada di Fakultas Ekonomi. Ternyata jurusan itu nggak ada di jalur SNMPTN, adanya jalur SPAN PTKIN. Nah ya udahlah, ini butuh kan, nggak ada. Terus aku konsul lagi ke guru BK, Pak ini gimana? Ya, jurusan perbankan syariah nih nggak ada Pak. Oh ya udah pilih dulu aja perpustakaan dan informasi. Bener lah aku klik. Ya. Itu satu doang pilihannya, pilihan 2 aku kosongin. Itu. Kenapa tuh? Kenapa? Nggak tahu ya, emang nggak ada pilihan kedua. Oh, Dan itu katanya apa juga pilihannya? kalau cuma satu pilihan tuh katanya gampang diterima, katanya. Ya, apalagi kuliah apa? Win, Win. Win, iya. Terus ya udahlah klik, terus submit, nggak aku buka sampai pengumuman. Terus tahunya gimana tuh? Bisa masuk ke ilmu perpustakaan? Nah, kan pengumuman SNMPTN tuh biasanya jam 3 sore ya. Iya, iya, iya. Sedangkan jam 3 sore itu aku lagi kumpul-kumpul sama teman-teman gitu kan, teman-teman di rumah. Terus tahu-tahu di grup kelas tuh udah rame. Congrats gitu ya kan. Kongres sih. Aduh. Ternyata sekolah tuh bisa akses pengumuman kita gitu, yang diterima siapa aja gitu. Oh, berarti bukan tahu sendiri ya? Kan tahu sendiri. Tapi nyesel nggak tuh masuk perpus? Enggak. Waduh, Enggak ya. keren. Soalnya ada siapa? Dan kenapa? Takutnya karena ketemu siapa. Nah mungkin ada cerita berbeda nih dari Dimas. Oke, disclaimer dulu ya. Disclaimer. Kalau aku tuh dari SMK sebenarnya. SMK jurusan apa tuh Kak? Aku dari elektro. Jadi tuh karena SMK kan dituntut untuk siap kerja kan. Jadi ya aku sebenarnya nggak ada niatan buat kuliah sih. Cuman ibuku tuh pengen banget kalau aku tuh kuliah. Waduh, Aduh, deep Masya nih. Allah. Ya, jadi aku sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Amin. Ya, jadi aku nurut permintaan ibuku. Nah, Oke. awalnya tuh jadi kuliah, jadi kan kayak belum pernah apa ya, belum ada kepikiran banget buat kuliah. Jadi aku tuh nggak sempet riset ya. Kuliah itu jurusannya apa aja, terus juga di kampus mana aja yang bagus, Ya. gitu. Awalnya tuh aku ikut ke teman kan. Temanku kebetulan ambis banget mau kuliah waktu itu, Ya. walaupun di SMK. Nah, aku pun diajak kan. Ya udah deh, aku ikut deh. Nah, jurusannya pun aku ikut masih ngikut sama temanku. Dulu itu aku ingat banget, aku milih teknik informatika dua-duanya. Itu kan ngambil resiko banget kan. Iya. Ya, apalagi teknik informatika itu rame banget. Maksudnya populer. Kemarin populer banget sih. Ya kan. Nah, pas di SNMPTN, aku tuh nggak keterima. Mulai dari situ tuh aku kayak gimana ya? Kayak kedepannya aku bisa kuliah nggak sih? Nah, ternyata di jalur yang namanya politeknik kan. Nah, itu pun aku baru tahu saat itu udah hari penutupannya. Jadi itu kayak benar-benar udah telat banget buat nantinya itu masuk ke politeknik kan. Nah, akhirnya aku sempat tegur sama guru BK, kamu ini kemana aja sih? Kok baru tahu? Padahal kan pengumuman ini udah banyak gitu kan.
maaf Bu, saya terlalu fokus sama ya perguruan tinggi Hmm. gitu. Oh ya udah, akhir dari situ ternyata guru BK ngasih tahu kalau ada yang namanya jalur SBMPTN dulu itu. Oh iya, benar. iya. Tes UTBK. tulis Iya, ya? iya, UTBK. Nah, untuk di UTBK aku nggak terlalu naruh harapan banget sih, karena aku jujur aja pas di SMK tuh nggak terlalu banyak belajar ya. Ibaratnya SMK kan lebih suka ke praktis kan. Iya. Nah, praktik gitu. Jadi untuk belajar teori pun aku hanya basic dari SMP ataupun belajar dikit-dikit gitu sih. Nah, untuk SBMPTN ya kayak aku jadi rajin sholat aja sih. Kayak, Aduh. kayak minta pertolongan sama Kita yang semua gitu nggak sih sebenarnya? Oh iya. Wah, Amin, ternyata nggak amin betul. gitu. Ya jadi gitu aku kayak berdoa berharap banget semoga aku tuh bisa lulus ya, ibaratnya masuk ke perguruan tinggi supaya ibuku tuh seneng dan bangga lah. Dan mungkin itu hal pertama yang bisa buat ibuku bangga sih. Waduh. Selama aku jadi anaknya gitu. Aku emang bilang cukup bandel sih selama di rumah. Iya. Agak deep ya Iya, itu ceritanya. ceritanya. Ya, dan akhirnya sih alhamdulillah aku keterima di jurusan perpustakaan ini. Nah, aku mau cerita nih. Jadi pas ngambil jurusan ini, aku sempat disaranin sama tanteku. Itu tuh katanya buat gak terlalu cari jurusan yang terlalu populer gitu. Oh iya. Iya, benar. Iya, katanya kamu jangan nyari jurusan yang banyak orang tuh minat. Nanti kamu takutnya itu malah nggak keterima gitu. Iya. Dan juga saingannya tentu aja banyak kan. Iya, dia. Jadi makanya aku kayak awalnya sih risetnya nggak terlalu dalam tentang ilmu perpustakaan ya. Cuman aku cari di list, ternyata tuh perpustakaan di UIN Malang itu nggak terlalu banyak peminatnya. Jadi itu aku jadiin opsi kedua. Dengan harapan setidaknya kalau aku gagal opsi 1, opsi 2 aku masih keterima. Ya, dan ibuku juga nggak berharap yang aku harus masuk jurusan apa, yang penting aku bisa berkuliah aja. Gitu sih. Nah, jadi setelah aku cari tahu soal jurusan ini dan nggak terlalu populer ya, Yap. dan aku tertarik kenapa masuk di UIN Malang. Awalnya aku cari-cari jurusan perpustakaan itu tuh ada pertama di UPI, itu di Bandung, Universitas iya, Pendidikan. Nah itu masuknya jurusan pendidikan. Oke, itu masih aku keep. Terus aku cari di UI, ada juga kan? Ada. Ya, aku masih aku keep. Nah, aku nggak sempat cari di UB sih. Iya nggak apa-apa. Oke. Oke, Nah, terus aku kayak langsung lari ke UIN Malang kan. Ya, wah, perpustakaan dan ilmu informasi. Apa ini? Maksudku kayak Menarik. ilmu informasi, kok yang lainnya hanya pendidikan perpustakaan itu di UPI. Terus juga ya pokoknya itu kayak basic-basicnya perpustakaan gitu lah jurusannya. Nah, di sini ada perpustakaan dan ilmu informasi. Kataku, wow, ini apakah bahas soal sistem informasi ya? Aku sudah berpikirin kayak gitu kan. Kataku ya udah, aku yakin banget sama pilihan keduaku untuk ini gitu. Jadi ternyata pas masuk awal tuh kayak kaget kan, soalnya kan di sosum kan. Iya. Ternyata pas di BAK di apa sih sebutannya, bukan BAK, stop. Kenapa? Oh iya, Iya, UTBK. UTBK. Iya, UTBK. Nah, untuk di UTBK aku nggak terlalu naruh harapan banget sih, karena aku jujur aja pas di SMK tuh nggak terlalu banyak belajar ya. Ibaratnya SMK kan lebih suka ke praktis kan. Iya. Nah, praktik gitu. Jadi untuk belajar teori pun aku hanya basic dari SMP ataupun belajar dikit-dikit gitu sih. Nah, untuk SBMPTN ya kayak aku jadi rajin sholat aja sih. Kayak, Waduh. kayak minta pertolongan sama Kita yang semua gitu nggak sih sebenarnya? Oh iya. Amin, Dan nggak amin betul. gitu. Ya jadi gitu aku kayak berdoa berharap banget semoga aku tuh bisa lulus ya, ibaratnya masuk ke perguruan tinggi supaya ibuku tuh seneng dan bangga lah. Dan mungkin itu hal pertama yang bisa buat ibuku bangga sih. Waduh. Selama aku jadi anaknya gitu. Aku emang bilang cukup bandel sih selama di rumah. Iya. Agak deep ya Iya, ceritanya. itu ceritanya. Ya, dan akhirnya sih alhamdulillah aku keterima di jurusan perpustakaan ini. Nah, aku mau cerita nih. Jadi pas ngambil jurusan ini, aku sempat disaranin sama tanteku. Itu tuh katanya buat gak terlalu cari jurusan yang terlalu populer gitu. Oh iya. Iya, benar. Iya, katanya kamu jangan nyari jurusan yang banyak orang tuh minat. Nanti kamu takutnya itu malah nggak keterima gitu. Iya. Dan juga saingannya tentu aja banyak kan. Iya, dia. Jadi makanya aku kayak awalnya sih risetnya nggak terlalu dalam tentang ilmu perpustakaan ya. Cuman aku cari di list, ternyata tuh perpustakaan di UIN Malang itu nggak terlalu banyak peminatnya. Jadi itu aku jadiin opsi kedua.
dengan harapan setidaknya kalau aku gagal di opsi 1, opsi 2 aku masih keterima ya. Dan ibuku juga nggak berharap yang aku harus masuk jurusan apa, yang penting aku bisa berkuliah aja gitu sih. Nah jadi setelah aku cari tahu soal jurusan ini dan nggak terlalu populer ya, dan aku tertarik kenapa masuk di UIN Malang. Awalnya aku cari-cari jurusan perpustakaan, itu tuh ada di pertama di UPI, itu di Bandung, Universitas Pendidikan. Nah itu masuknya jurusan pendidikan. Oke, itu masih aku keep. Terus aku cari di UI, ada juga kan? Ada. Ya, aku masih aku keep. Nah, aku nggak sampai cari di UB sih. Iya nggak apa-apa. Oke. Nah, terus aku kayak langsung lari ke UIN Malang kan. Ya, wah, perpustakaan dan ilmu informasi. Apa ini? Maksud gue Menarik. ilmu informasi, kok yang lainnya hanya pendidikan perpustakaan, itu di UPI. Terus juga ya pokoknya itu kayak basic-basicnya perpustakaan gitu lah jurusannya. Nah, di sini ada perpustakaan dan ilmu informasi. Kataku, wow, ini apakah bahas soal sistem informasi ya? Aku sudah berpikirin kayak gitu kan. Kataku ya udah, aku yakin banget sama pilihan keduaku untuk ini, gitu. Jadi ternyata pas masuk awal tuh kayak kaget kan. Soalnya kan di sosum kan, pas di ospek jurusan itu tuh malah masuk ke saintek. Aspek fakultas. Oh iya sorry, Fakultas. ospek fakultas ya. Itu masuknya di saintek. Terus aku kayak nanya-nanya dong ke temanku, ini kita nggak salah dah, kok di UTBK itu pilihannya sosum, tapi pas di ospek jurusan kan kita masuk saintek gitu kan, kayak wah nggak salah ini ternyata. Oh ternyata pas dijelasin kan sama prodi, kita itu masuk ke saintek gitu, untuk mengintegrasikan teknologi sama perpustakaan itu, gitu sih. Nah, kalau dari kalian itu gimana tuh? Aku penasaran kok bisa sih. Oke, mau aku dari aku dulu ya. Boleh, gadis dulu deh. Kalau dari aku itu sebenarnya aku konsultasi sama orang tua sih, karena bingung mau jurusan apa. Terus kayak semua mata pelajaran tuh suka gitu jatuhnya pas SMA gitu. Terus kata orang tua aku karena lagi happening ilmu perpustakaan, terus coba daftar itu dulu, soalnya sepi peminatnya juga. Terus akhirnya aku riset banyak yang bilang kayak prospek kerjanya tuh luas, karena perpustakaan nanti kan bakal ke digital gitu, dan artinya beberapa tahun ke depan akan sangat dibutuhkan gitulah. Dan di situ aku daftar, aku taruh ke pilihan kedua, karena pilihan pertama aku tuh dulu ilmu komunikasi, karena lebih general aja gitu ya kalau ilkom kan. Terus pas sudah pengumuman itu SNMPTN ya, dan ternyata lulusnya di pilihan kedua gitu. Terus aku kayak merasa ya happy karena mungkin doa orang tua juga ya, soalnya aku nggak tahu mau jurusan apa. Terus orang tua aku tuh pengen banget ada di situ dan akhirnya lolos gitu sih. Kalau dari aku kan gimana? Cukup panjang ceritanya. Awalnya itu aku SMA masuk jurusan IPA, dan kelas 11 ya, kelas 2 SMA kelas 11 itu terjadilah yang kita semua tahu, wabah pandemi COVID yang libur 2 minggu tuh. 2 minggu. Nah, Cuma itulah. Ternyata 2 tahun. libur 2 tahun kan tuh. Ya. Jujur aku selama COVID atau pandemi itu nggak belajar. Bayangin IPA yang harusnya banyak pelatihan soal dan lain-lain, tidak belajar. Dan main dong. Ngopi dia. Ya, nongkrong gitu-gitulah. Betulnya di rumah kamu itu zona merah. Iya, zona merah. Jadi sama sekali nggak boleh keluar. Jadi cuma dari rumah, dan kebetulan sekolahku tuh responnya lambat. Jadi menanggapi adanya pandemi ini nggak langsung kayak Zoom, Classroom, nggak langsung kepake gitu loh. Jadi kita ada waktu spare kosong, bener-bener kosong, nggak ngapa-ngapain tuh beberapa bulan. Dan itu akhirnya jadi habit. Ketika sekolah nerapin buat Zoom dan lain-lain tuh udah keburu males anak-anaknya, karena habit selama berbulan-bulan tuh kelamaan free. Masuklah dunia kelas 12 memilih untuk universitas. Karena aku nggak belajar sama sekali nih, aku dulu kepikiran buat beli buku. Udah beli buku buat belajar buat UTBK. Buku kiat-kiat gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Terus aku ke Gramet waktu itu, aku masih inget banget, aku ke Gramet, aku buka buku The King Saintek. Aku buka Saintek,
tidak kuat, ternyata susah banget. Tebel banget gak sih? Tebel banget dan Betul. materinya tuh aku udah ketinggalan jauh. Jadi aku nggak kepikiran. Kalau aku nekat masuk saintek, milih jurusan saintek waktu kuliah, Universitas UTBK-nya, aku yakin 100% aku nggak bakal lolos. Aku cari peluang terbesar di mana aku bisa lolos. Nah kebetulan waktu aku buka buku sosumnya, aku masih masuk terhadap pelajarannya. Baik itu ekonomi masih masuk, geografi, ada apa lagi, sosiologi. Iya. Sosiologi aku juga masih masuk dan ternyata karena masih bisa ngikutin sosum, jadi aku waktu itu pilih sosum. Tapi masih belum tahu nih jurusannya apa. Terus kemudian aku pengen kuliah di Malang. Karena menurutku Malang tuh asik kota ya, dingin-dingin, healing, tinggal ke gunung ada, pantai ada. Kalau lu tau kamu dari mana? Aku aslinya Sidoarjo. Wah, Sidoarjo panas Iya, banget, panas ya. panas banget nih. Kalau teman-teman Kikong dan Sobat Liberation tahu, Sidoarjo itu panas banget, beda jauh sama Malang. Beda jauh. sama Bekasi gimana? Airnya kan beda itu ya. Ya mirip-mirip lah mungkin kalau sama Bekasi. Tuh, Jadi ke Bekasi. karena pengen suasana yang baru, hawa yang baru, aku pengen ke Malang. Kebetulan aku cari-cari di sosum ada jurusan apa aja sih, terus ketemulah ilmu perpustakaan, mulai riset-riset, mulai nyantol. Sejak saat itu aku pengen ilpus UB, dan udah disolawatin, udah ditirakat, dan ternyata alhamdulillah masuk ilpus UB. Gitu Alhamdulillah. ceritanya. Jalur langit juga ya. Jalur langit betul. Alhamdulillah. Ya, jadi ada perjuangannya ya. ada perjuangan masuk sosum ini yang awalnya anak IPA masuk sosum, wah berat. Kamu nggak les? Ikut les gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Aku Enggak enggak. Kalau sebelum UTBK tuh Iya rata-rata sih. SMA kan kayak ambis banget sampai ikut les banyak banget gitu. Aku ikut les. Soalnya kayaknya orang tua tuh nggak percaya aku bisa masuk ke beda gitu. Jadi kayak adikku dilesin, tapi ternyata masuk SNM. Oh, maaf ya. Saya nggak tahu les terus nggak tahu UTBK. Soalnya dari SNMPTN. Waduh, kelas. Iya. Tapi emang ada perbedaan kan? Tadi kita udah bincang-bincang, ternyata ada perbedaan kalau di UIN itu saintek dan sedangkan di VIA UB ilpusnya Sosum. masuk sosum. Nah pasti ada keunggulan dong, keunggulan dan keunikan atau Dari apa? masing-masing ilpusnya ya. Ya, apa sih yang menarik nih di UIN, ilpus UIN? Oke, ada nggak tuh? Ya seperti yang tadi di awal aku jelasin, kalau kita kan di saintek, tentu saja kita nggak cuma belajar tentang perpustakaan, arsip, ilmu informasi gitu. Oke. Ya kita juga belajar tentang teknologinya, IT-nya. Itu kita ibaratkan ini PII ini TI Lite, TI versi Lite kalau di saintek. Soalnya kita juga tuh banyak praktikum. Oh, Nah, laprak. laprak, ya. Berarti bikin lapak juga itu. Laprak juga. Oke. Di semester laprak tuh dari semester 2. Oh. Oh. Terus gimana tuh? Laprak-laprak yang bikin yang menurut kalian ini nggak ada di ilpus-ilpus lain nih. Apa tuh? Ya mungkin itu tentang teknologinya. Jadi kita nggak cuma belajar tentang perpustakaan, kita belajar sistemnya. Oh, lebih ke sistem. Jadi kan misal ada sistem perpustakaan misal opak gitu ya. Ya. Nah itu kita juga belajar sistemnya, dalamnya gitu. Oke. Iya. Ya kayak seperti web gitu sih. Oh, Belajar web. Terus kemarin juga sempat bikin aplikasi di Android. bikin aplikasi. Iya. Itu berarti Terkait apa itu aplikasinya? Kasih tahu Ji. Aduh. Ya sebenarnya ini baru diterapin di angkatan kita sih. Soalnya kan kita beda kurikulum dengan angkatan atasnya gitu. betul. Kita dijadikan bahan percobaan. Tapi bagus. Tanpa modul. Tapi bagus. Kan evaluasi prodi. Itu dia sih. Berinovasi. Jadi itu ngoding tuh bikin aplikasinya. Ngoding Kak. Setiap hari sampai jam 2 malam. Waduh. Berarti kalian tuh banyak praktiknya ya? Banyak banget. Lebih dari teori tapi juga praktik juga. Ya, iya.
Kalau dari Dimas ada pandangan sendiri nggak terkait keunggulan dari Ilpus UI? Mungkin kalau dari aku ya, dari opini gue sendiri. Boleh. Kalau di UIN ini kan lebih ke saintek ya, ke teknologi kan ya. Ya. Otomatis kan kita lebih kayak ya benar kata Aji tadi, kayak ngelola website, terus sistemnya juga. Keunggulannya mungkin kita nih lebih punya prospek kerja lebih ke arah revolusi industri yang 5.0 ini loh. Oh, Tahu kan kalau soal teknologi Iya, iya. yang lagi marak-maraknya. Ya. betul betul. Ya, kita kan jadi kayak seenggaknya kita punya basicnya. Ya ibarat kata walaupun nggak terlalu advance saat kita mendalaminya, kita punya basic ya soal nge-website ya jagonya sih. Pada kelas anak sistem informasi, tolong Ampun TI. Enggak. Ya maksudnya bener sih ya bener sih. ya pokoknya ya kayak ngelola website, terus juga kayak ngoding basis data. Jadi kita tuh ada basis data kan. Basis data tuh kayak base apa ya, dasar ya dari sebuah data itu kayak Tempat data. penyimpanannya lah. Ya jadi itu bisa diolah kan, data itu bisa dibuat, ditambahkan, diupdate, dihapus juga. betul. Jadi diolah data di situ, tapi bedanya kita pakai software. Dan untuk pribadiku sendiri tuh pertama-tama tuh aku kayak wow, kok belajar ginian ya, kayak kenapa belajar ginian dah, kirain mah nggak ada kayak praktikum gitu. Ya pokoknya kayak awalnya sih kaget sih, cuman pas aku tahu wah ini ternyata berguna juga nih buat kedepannya. Berarti bisa masuk, kalau teman-teman Liberation dan teman-teman King Kong tahu ada satu profesi yang sangat-sangat happening akhir-akhir ini, data analis. Berarti kalian juga bisa tuh jadi data analis. Bisa sih harusnya ya. Harusnya bisa. Iya Harusnya itu, bisa sih. ya kalau misalnya ngedalemin banget sih. Jadi kayak emang dia tuh tertarik banget soal kayak teknologi, soal data-data yang diolah. Itu tuh ya, harusnya sih bisa sih. Bisa ya. Aku juga kepikiran satu hal, kalau di kalian data itu kan diolah gitu kan. Iya. Nah kalau di kami ada suatu prosedur yang sangat-sangat identik karena Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi data itu suatu informasi, dipandang sebagai suatu informasi, tapi tidak diolah. Ya diolah juga, tapi diolahnya untuk kebijakan. Nah itu satu perbedaan yang aku notice nih dari obrolan kita. Jadi data itu diolah untuk keperluan pengambilan keputusan, baik kebijakan pemerintah atau mungkin bahkan nggak cuma pemerintah sebenarnya, pelaku bisnis, UMKM dan lain-lain. Lembaga Itu gitu. lembaga semuanya pasti ada pengambilan keputusan. Bahkan kita di organisasi kayak gini nih sangat-sangat penting kan pengambilan keputusan. Iya betul. Apakah harus apa yang dilakukan, evaluasinya, inovasi ke depan. Nah, itu semua harus berdasarkan base data. Nah, harapannya mahasiswa ilmu perpustakaan via UB itu bisa mengelola data untuk kepentingan pengambilan keputusan. Itu tuh yang sangat-sangat beda mungkin ya Dis ya. Iya bener. Kalau dari Gadis nih, menurut kamu apa sih Dis keunggulan? Fun fact-nya ya. Iya, fun fact. Iya. Ada fun fact-nya nih. Coba. Kayaknya nggak terlalu ini sih, cuma kita jatuhnya administrasi. Jadi administrasi publik ya, kita kan jurusan Oke, kita kan jurusan administrasi publik, tapi prodi kita itu ilmu perpustakaan. Jadi kita masuk lingkupnya tuh administrasi publik. Nah, karena jatuhnya administrasi, kita tuh lebih general aja gitu masuknya. Mungkin setiap instansi kayak sekarang kan pasti punya arsip ya, atau Iya. pasti punya administrasi, dan kita tuh bisa masuk ke situ gitu, nggak hanya di perpustakaan aja, tapi ke secara general itu sih yang kalau dari aku. Oke. Berarti beda banget ya Beda kita ya. banget. Beda banget ya. Dari jurusannya, dari fakultasnya pun beda kan. Dari fakultas, dari jurusan, dari apa yang dia pelajari juga beda ternyata. Jadi memang perpustakaan ini satu ilmu, dua perspektif yang berbeda, sangat-sangat berbeda. Itu bisa lebih nggak sih? Apa tuh? Iya. Apa? Soalnya kan di UPI pun itu ada yang pendidikan. Oh iya. Aku juga kurang tahu sih. Bahkan ada yang di Apa humaniora. itu nanti Oh, jadi iya? guru gitu ya? Iya, Guru mungkin. Guru perpus mungkin. Kalau nggak salah di UI masuknya FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Iya itu Ah. itu. Banyak banget. Banyak banget emang spektrum ilmu perpustakaan ini. Jadi sangat-sangat menarik gitu. Nah, Kalau di UNER FISIP. oh iya FISIP. Iya, FISIP, bener. FISIP. Oh iya. Ada juga yang di sastra.
ya kan? Di mana? UM. Gimana? Oh Iya. iya. Wah, tetangga sendiri Iya. waduh. Bener. Bukan cuma dua perspektif yang berbeda nih, kalau lebih banyak sih. Banyak banget. Nah, kalau ada dua perbedaan, berarti gelarnya gimana tuh? Lulusan, pasti kan kita kuliah nanti kalau lulus dapat gelar. Kalau dari UI, amin. Gelarnya apa sih? Pasti ngiranya SIP. 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 Iya. Salah. Ternyata Kasih paham. Ternyata itu di kita gelarnya S besar, I. S titik I. I-nya kecil. I-nya besar. Oh, SSI. Kayak sistem informasi. Iya, jadi apa gelarnya sarjana sains informasi. Oh. Kalau di iya Berarti Dimas ntar Dimas SSI. iya. S3 kelas. Kalau dari kami itu SIP. 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 SIP general ya. Sarjana Ilmu politik. Bukan dong, bukan. Ini kita dari tadi ngomongin tadi politik ya. Ada apa dengan politik? Waduh. Aduh. Oke. Apa? SIP. Malu. Sarjana ilmu Sarjana perpustakaan. Iya, Sangat-sangat beda. beda. Dan sebenarnya pasaran ya, gelar pasaran. Kalau politik juga bisa SIP, Bisa sih mirip-mirip. ilmu pemerintahan juga bisa SIP. Itu nggak ada yang membedakan atau I-nya yang kecil, P-nya yang besar atau T-nya yang kecil. Gede semua ya kita. Gede Kapital semua. Kapital semua. SIP. SIP. Oke, kan tadi udah ngomongin gelar ya. Hmm.